Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratal afwadil jami'al ulama wal asatidah yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid beserta seluruh Dewan Asatid dan seluruh Bapak Ibu saudara sekalian kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin Sirah Nabawiyah setiap hari Sabtu malam Ahad pekan kedua di Masjid Agung Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam. Dan kajian Sirah Nabawiyah ini dengan membaca kitab Tarikh Hawadis wal Ahwal Nabawiyah, kitab yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, salah satu ulama tersohor dari Makkah Al-Mukarramah ya. Di kajian yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita telah membahas tentang nama-nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang bab ya, tentang alamatun nubuwah, bab tentang tanda-tanda kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadu alaina min barakatihi wa anwarihi. Amin. Min alamatin nubuwati awwalu alamatin nubuwati al-mahsusati hiya syakku sadrihi asy-syarif. Min alamatin nubuwati, di antara tanda-tanda kenabian, yang dimaksudkan adalah tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, awwalu alamatin nubuwatil mahsusati. Yang pertama, tanda-tanda kenabian yang bisa disaksikan secara nyata. Iya saku sadrihi syarif, yaitu dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa hadda syakku qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam awwala marratin wa huwa shahir sinni inda Halimata. Dan pembelahan dada sungguh telah terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali pada saat beliau di usia kanak-kanak di sisi Halimatus Sa'diyah. Wa kana fi rabi'ati min umrihi ala sahih, dan itu terjadi di saat usia keempat dari umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang sahih. Wa ammal marratu saniyatu faqad syukka sadruhu syarif sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu asra sinin.
Dan yang kedua kali terjadi, adapun yang kedua kalinya sungguh dibelah dada Nabi Muhammad SAW yang mulia pada saat beliau berusia 10 tahun. Wa ammal maratu salisatu, adapun yang ketiga, faqad syuqa surtuhu syarifu inda maji'id Jibril bil wahyi hina nubi'a. Adapun yang kedua kali terjadi, ya, maka sungguh dibelah dada Nabi Muhammad SAW saat datangnya malaikat Jibril membawa wahyu pada saat Nabi diangkat sebagai seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Wa amal maratur rabi'atu, adapun yang keempat kalinya, fahiya lailatul Isra'i, hal itu terjadi pada saat malam Isra Nabi Muhammad SAW. Kama warada fi sahihaini, sebagaimana datang dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kenabian yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu bisa diindra. Diindra itu artinya bisa, ya, dicerna dengan panca indera, yang kasat mata bisa disaksikan, adalah salah satu di antara tanda kenabian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu pernah dibelah dadanya, yang barangkali dalam perspektif logika akal biasa mungkin kita menganggap ini persoalan yang aneh. Apa mungkin manusia dibelah dadanya, bahkan dalam beberapa riwayat dikeluarkan hatinya, dibersihkan, ya, lalu kemudian manusia itu tetap sehat walafiat seperti sedia kala. Mungkin secara kasat mata ini kita pandang aneh. Tapi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Dan itu peristiwa yang hakiki, bukan takwil. Karena ada sebagian orang mungkin menganggap, oh yang dimaksudkan mungkin Allah membersihkan hati Nabi dari sifat-sifat tercela. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi betul-betul, ya, terjadi Nabi Muhammad SAW itu dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dan kemudian kembali seperti sedia kala. Hal ini kita bisa lihat dalam beberapa riwayat, termasuk dalam riwayat yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya hadis yang sahih. Termasuk di kajian yang lalu kita tahu seperti kesaksian Halimatus Sa'diyah ketika mendapatkan amanah menyusui baginda Rasulullah Muhammad SAW di saat beliau masih kanak-kanak. Salah satu sebab kenapa Halimatus Sa'diyah kemudian mengembalikan Rasulullah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada Abdul Muthalib, kepada kakeknya, salah satu penyebabnya karena putra atau anak dari Halimatus Sa'diyah menyaksikan ketika baginda Rasulullah SAW didatangi seseorang, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dan dipulihkan kembali. Itu yang menyebabkan keluarga Halimatus Sa'diyah ketakutan. Maka sampai kemudian khawatir terjadi apa-apa pada diri Rasulullah yang menyebabkan itu kemudian Halimatus Sa'diyah menyerahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya. Ini
kisah yang masyhur dalam beberapa sirah nabawiyah. Artinya apa? Pembelahan dada yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW ini merupakan peristiwa hakiki, bukan peristiwa majasi. Peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan sekedar kiasan. Berapa kali pembelahan dada yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, menurut keterangan dalam kitab yang kita baca ini, dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itu terjadi sebanyak 4 kali. Kapan saja? Yang pertama, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW terjadi di saat Rasulullah masih kanak-kanak, seperti yang kami kisahkan tadi. Di saat beliau diasuh, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, terjadi peristiwa ini. Ya, itu pertama kali terjadi. Yang sekali lagi itu sampai menyebabkan keluarga Halimatus Sa'diyah ada ketakutan, takut terjadi apa-apa pada diri Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan itu kemudian Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada keluarganya. Padahal Halimatus Sa'diyah sangat merasakan keberkahan yang didapatkan dengan menyusui Nabi Muhammad SAW. Di antara keberkahan yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah begitu menyusui Nabi Muhammad SAW, diberikan kelapangan rizkinya, ya, diberikan kesuburan tanaman-tanaman yang ditanam oleh keluarganya, diberikan kesuburan, ya, dan keberkahan hewan-hewan ternak yang dipeliharanya. Mereka sangat senang bisa, ya, menyusui baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena hal tersebut ternyata mendatangkan keberkahan bagi keluarganya. Di antaranya adalah diberikan kelapangan rezeki dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Tapi ya, karena ada peristiwa tersebut menyebabkan beliau ada kekhawatiran, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kemudian menyerahkan kembali baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada Abdul Muttalib, ya, kepada keluarga dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, yang ini juga termasuk di antara tanda-tanda kenabian yang mungkin tidak pernah dialami oleh manusia yang lain selain Nabi Muhammad SAW, terjadi pada saat Rasulullah berusia 10 tahun. Itu juga pernah terjadi. Di saat Nabi Muhammad SAW berusia 10 tahun, pernah juga Nabi Muhammad SAW, ya, mengalami pembelahan dada beliau, membersihkan hati beliau. Kemudian yang ketiga terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril mendapatkan wahyu yang pertama, yang kita kenal dengan peristiwa Nuzulul Quran, di saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira, ya. Di saat Nabi Muhammad SAW menenangkan diri, berkontemplasi di Gua Hira, datang malaikat Jibril alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, beliau juga dibelah dadanya kembali, dibersihkan hatinya. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra ya Muhammad," bacalah olehmu wahai Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Diulang kembali oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Iqra ya Muhammad," bacalah olehmu wahai Muhammad. Sampai kemudian ketiga kali malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka dengan turunnya wahyu pertama inilah
resmi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi. Ya, maka peristiwa pembelahan dada pada diri Nabi Muhammad SAW itu terjadi di saat peristiwa ini. Peristiwa pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang keempat, pembelahan dada terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebagaimana keterangan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, juga beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Ya, dan ini kalau kita baca dalam kitab hadis tentang bab Isra dan Mi'raj, cukup detail penjelasan tentang bagaimana malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad SAW, membersihkan hati beliau dari sifat-sifat yang tercela, dibersihkan semua, sehingga yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW hanya sifat-sifat terpuji. Inilah di antara tanda kenabian. Kenapa disebut tanda kenabian? Karena sekali lagi, hal yang seperti ini tidak pernah mungkin kita temui pada manusia yang lain selain pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi, jangan kita kemudian menggunakan sekedar logika akal, ya, mana bisa mungkin, ya. Padahal kalau zaman sekarang barangkali membelah dada itu butuh dokter, anestesi, nanti butuh oksigen, ya macam-macam kan. Mungkin kalau kita menggunakan pertimbangan secara medis hari ini, orang kalau mau dibelah dadanya pasti harus ada ruang operasinya, harus disiapkan oksigennya, harus ada dokter biusnya dan seterusnya. Ya, jangan kemudian melihat peristiwa seperti ini menggunakan pendekatan yang seperti ini. Kenapa? Ya, karena peristiwa ini adalah bagian dari tanda-tanda kenabian, tentu atas dasar kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kelanjutan kitab ini mengingatkan kepada kita apa yang perlu diingatkan. Wa'lam anna jami'a ma warada min syakkil sadri wastikhrajil qalbi mimma yajibu at-taslimu bihi dunna ta'arrudi li sarfi an haqiqati. Ketahuilah bahwa kesemua hal yang datang tentang dibelahnya dada dan dikeluarkannya hati dari Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban bagi kita untuk meyakininya, tidak menentangnya dengan memalingkan hal tersebut dari hakikatnya. Kenapa? Li salahiyatil qudrati fala yastahilu syai'un min dzalik. Karena ya, sangat dimungkinkannya kekuasaan Allah, sehingga tidak mustahil ya sedikit pun dari hal tersebut. Artinya kita diingatkan, walaupun menurut akal kita mungkin dianggap sedikit mustahil, aneh, tak masuk logika, tapi karena peristiwa ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita umat Islam berkewajiban untuk mengimani dan meyakini kebenaran hal ini. Sebagaimana kita mengimani adanya kejadian luar biasa yang ada pada diri para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan istilah mukjizat. Sebagaimana kita mengimani ada mukjizat pada diri nabi dan rasul, maka sebagaimana itu pula kita mengimani akan kebenaran peristiwa dibelahnya
dada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Ini yang pertama, ya. Jadi tanda kenabian yang pertama adalah dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah beliau terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama di saat masa kanak-kanak sekitar usia 4 tahun. Yang kedua di saat beliau usia 10 tahun. Kemudian yang ketiga di saat beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Dan yang keempat di saat menjelang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kenabian yang pertama. Artinya tanda kenabian yang bisa disaksikan, ya, oleh manusia yang ada pada saat itu. Kemudian yang kedua, tanda kenabian yang bisa disaksikan secara kasat mata, tentu oleh orang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah khotamun nubuwati, yakni cap atau stempel kenabian. Cuma Bapak Ibu jangan punya anggapan stempelnya seperti stempel kita itu, ya, bukan. Ya. Apa itu cap kenabian itu? Wa min alamatin nubuwati khotamun nubuwati. Dan di antara tanda-tanda kenabian itu adanya cap atau stempel kenabian. Ya. Wahtalafat al-aqwalu fi sifatihi. Dan berbeda pendapat, ya, dan berbeda-beda pendapat-pendapat tentang sifatnya. Artinya terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana bentuk stempel kenabian itu. Wa ashharu ma jaa annahu kabaidatil hamamati. Dan paling masyhurnya riwayat yang datang tentang hal tersebut bahwasanya stempel kenabian itu berbentuk seperti telurnya merpati. Jadi ukurannya, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sebesar ukuran telur merpati. Wa annahu bid'atul lahmin nasizatin ay murtafi'atin fi dhuhrihi. Sesungguhnya stempel kenabian itu adalah, ya, sebentuk daging yang timbul, ay murtafi'atin yang menonjol, fi dhuhrihi di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda naghidil katifihi al-yusra, ketika ia menggerakkan baunya yang sebelah kiri, ya. Yashu bin nur, ya. Stempel kenabian itu memancarkan cahaya. Wa ta'luhul mahabata, dan meninggikan Nabi akan kewibawaannya. Wa yanfa'u bitib, dan menyebarkan aroma yang harum, ya. Jadi tanda yang kedua, stempel kenabian ini mungkin bagi sebagian kita yang jarang baca sirah nabawiyah, ya, mungkin baru dengar, ya. Kok baru dengar saya? Ya memang hadis ini di kalangan masyarakat umum kurang populer, tapi kalau kita baca dalam sirah nabawiyah, perihal stempel kenabian ini sangat masyhur, sangat terkenal. Apa stempel kenabian itu? Stempel kenabian atau cap kenabian itu ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu betul-betul seorang nabi. Di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada sepenggal atau segumpal daging, ya, yang bentuknya seperti burung merpati ukurannya, berarti tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, ya, burung merpati yang menonjol berada di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisinya? Posisinya tidak jauh di bawah bau kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih kalau kita tunjukkan berada di belakang, di bawah, ya, di punggung beliau, tapi bagian sebelah kiri yang pada saat bau kiri digerakkan itu akan terlihat, ya.
Apakah ada sahabat Nabi yang pernah menyaksikan? Ada. Salah satu di antara sahabat Nabi yang menyaksikan langsung cap kenabian pada tubuh Nabi Muhammad SAW adalah sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi yang asal muasalnya bukan orang Arab, tapi beliau orang Persia. Kalau sekarang orang Iran, ya. Iran itu bukan Arab, Iran itu Persia. Sahabat Nabi yang sangat terkenal berasal dari Iran atau Persia adalah sahabat Salman Al-Farisi. Kita tahu bahwa sahabat Salman Al-Farisi sosok pemuda yang sangat cerdas, dan beliau mendapatkan informasi dari para tokoh-tokoh ahlul kitab. Kita tahu di waktu kajian yang sudah kita bahas bahwa tanda-tanda kenabian itu dalam kitab suci Taurat dan Injil yang belum dirubah, yang masih asli, ya, Injil yang benar-benar diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang belum dirubah, itu tanda-tanda kenabian sangat jelas dan detail. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang Yahudi yang sudah masuk ke dalam agama Islam, pernyataan sahabat Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, sesungguhnya tanda-tanda kenabian yang ada dalam kitab suci Taurat dan Injil itu lebih terang dan jelas dibandingkan tanda-tanda anak orang ahlul kitab sendiri. Jadi ibaratnya orang Yahudi Nasrani yang berpegang teguh kepada kitab suci Taurat dan Injil yang asli itu sangat paham tentang tanda-tanda kenabian. Salah satunya Salman Al-Farisi mendapatkan informasi kalau memang Muhammad itu seorang nabi dan rasul, wahai Salman, nanti di belakangnya, di punggungnya itu akan ada setempel kenabian, bentuknya seperti ini, dijelaskan. Pada akhirnya Salman Al-Farisi menemui Rasulullah Muhammad SAW, yang mana singkat kata, seandainya beliau bisa diperlihatkan tanda kenabian itu, Salman akan masuk ke dalam agama Islam. Dan ternyata betul. Begitu dilihat, ternyata pada diri Nabi Muhammad SAW ada tanda kenabian itu, cap kenabian itu. Yang itulah menyebabkan salah satu penyebab Salman Al-Farisi kemudian masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena dia sudah dapat informasi bahwa dalam kitab suci Taurat dan Injil itu telah termaktub pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, itu ada tanda setempel kenabian di tubuhnya. Ya. Jadi bentuknya seperti itu, ya, seperti daging yang menonjol seukuran telurnya burung merpati, dan akan tampak terlihat ketika Nabi menggerakkan baunya yang sebelah kiri. Lihat, tanda kenabian ini memancarkan cahaya, ya, lalu kemudian menebarkan aroma yang wangi. Jadi jangan menganggap, sekali-kali punya anggapan Nabi Muhammad SAW itu seperti kita, ya. Kita tahu bahwa keringat Nabi Muhammad SAW itu, mohon maaf ya, tidak sebagaimana baunya keringat kita. Ya, kita ini gara-gara keringat kita bau lalu kemudian pakai deodoran, pakai Rexona, pakai macam-macam kan. Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau keringatnya pun wangi, harum. Termasuk cap kenabian ini juga memancarkan bau yang wangi. Dan apabila itu terlihat, akan bisa menambah kewibawaan pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sekali lagi, ini tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang kedua. Apa itu? Khotamun nubuwah, yakni cap kenabian. Ya, jadi bentuknya bukan stempel seperti stempel kita, tidak, tapi di tubuhnya ada tanda seperti itu. Kemudian yang ketiga, ar-ru'yas salihah. Tanda kenabian yang ketiga itu adalah
mimpi yang benar. Ya. Mimpi yang benar. Wa hiya min alamatin nubuwati. Bahwa mimpi yang benar itu merupakan tanda-tanda kenabian. Faqad kana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi kecuali datang seperti ya, terbelahnya fajar di waktu subuh. Wa kana yara du'a wan nura wa yasma'u sauta. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sinar, cahaya dan mendengarkan suara. Wa kana tusallimu alaihi al-ahjaru wal asjaru. Dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batu-batuan dan pohon-pepohonan. Wa tudilluhul ghamamatu, dan menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awan-awan. Ya, mudahnya bahwa tanda kenabian yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi beliau senantiasa berisi mimpi yang benar. Karena mimpi manusia itu macam-macam. Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah kehidupan kita, bahwa mimpi itu tidak selalu benar. Mimpi itu macam-macam. Ada mimpi itu semata-mata karena ya, bunganya tidur. Ya, mimpi yang artinya tidak bisa ditakwil, tidak bisa mengandung apa-apa. Ya, contohnya misalkan orang sebelum tidur berhayal, ya. Sebelum tidur sudah nggak doa, tapi berhayal. Berhayal apa? Berhayal jadi orang yang kaya raya. Rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat. Kendaraannya mewah mengkilat, perusahaannya di berbagai macam tempat, bisnisnya berkembang pesat, istrinya cantik memikat, jumlahnya sampai 4, berhayal. Begitu berhayal tertidur, mimpilah apa yang dia hayalkan itu. Lah, mimpi yang seperti ini hanya bunga tidur, tidak bisa ditakwil, nggak perlu tanya sama orang. Kira-kira maknanya apa? Kenapa? Saya kemarin tadi malam mimpi jadi raja di singgasana, hartanya banyak, banyak permaisuri, bidadari-bidadari. Kalau itu mimpi terjadi karena kita sebelum tidur berhayal, lalu kemudian sebelum tidur pun juga nggak wudhu, sebelum tidur nggak berdoa, ya, mimpi yang seperti ini nggak bisa ditakwil. Ya, mimpi yang nggak ada kenyataannya, hanya bunga tidur saja. Ya. Atau mimpi yang lain, ya, Bapak Ibu misalkan sebelum tidur tiba-tiba ditelepon sama debt collector. Ngapain? Nagih utang karena kredit jatuh tempo. Saking pusingnya tertidur, begitu pusing mimpi buruk, ya, dikejar-kejar orang, ya, sampai ke tepi laut, diterkam buaya, pokoknya nggak ada habis-habisnya. Yang seperti ini juga hanya bunga tidur, tidak bisa ditakwil apapun. Tapi kalau kita mimpi sebelum tidur, kita berwudu, bahkan mungkin sholat tahiyatul wudu dulu. Sebelum tidur kita berdoa, tidurnya pun menghadap ke arah kiblat seperti petunjuk Rasulullah SAW. Kok kemudian mimpi? Itu salah satu mimpi yang kemungkinan bisa ditakwil. Makna dibalik mimpi itu sebagaimana dulu para nabi dan rasul Allah begitu. Nabi Muhammad SAW, ya, salah satu di antara tanda kenabian, ya di sini, bahwa mimpi beliau selalu mimpi yang berisi kebenaran. Ya, artinya apa? Ya, sebagaimana contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya Ismail, ya, itu kan termasuk ru'yas sholihah, mimpi yang memang benar. Sebagaimana mimpinya Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, yang ketika beliau melihat ada
matahari di balik bintang-bintang yang ada, ya, maka itu juga sebagai mimpi yang nyata. Lah Rasulullah Muhammad SAW juga sedemikian. Termasuk pada saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu, maka apa yang beliau saksikan itu juga menjadi sesuatu yang memang nyata adanya. Bahkan bukan hanya itu, ya. Saking mulianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dikisahkan di sini, ya, berkali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, mimpi dalam bentuk melihat cahaya, melihat sinar, mendengar suara. Lah cahaya, suara dan seterusnya yang dipersaksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu memang sesuatu yang benar adanya, wahyu yang turun kepada beliau. Bahkan saking mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, dikisahkan Bapak Ibu sekalian, sering ketika Rasulullah itu lewat, maka ya batu-batuan, tumbuh-tumbuhan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di waktu kajian yang lalu, salah satu bentuk irhas, tanda kenabian sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, pada saat beliau menuju ke negeri Syam, di mana terlihat bahwa mendung itu menaungi Nabi Muhammad SAW di tengah terik matahari. Ketika suasana sangat panas terik, mendung menaungi di atas Nabi Muhammad SAW. Ini fakta-fakta yang menunjukkan tanda-tanda kenabian yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, ya. Dan ini bukan hanya statement, tapi dalam praktek kehidupan Nabi pernah. Ya, Nabi pernah, ya, ketika ke Syam itu mendung menaungi di tempat Rasulullah berjalan, sehingga cuaca yang terik panas beliau ternaungi. Begitu juga di Syam, bahkan sampai sekarang itu ada satu pohon yang dikenal di negeri Syam sana juga pernah menaungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita pergi ke Mekah, ya, di Mekah itu Bapak Ibu sekalian, ada satu tempat yang dikenal dengan Masjid Syajarah, ya. Kalau Bapak Ibu pergi haji umroh, ya, di Mekah, jangan lupa lewat ada satu masjid namanya Masjid Syajarah. Syajarah itu apa artinya? Artinya pohon. Kenapa disebut Masjid Syajarah? Karena dulu pada masa Rasulullah Muhammad SAW pernah terjadi, ada seseorang yang ingin, ya, menunjukkan bahwasanya kalau memang Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan rasul, coba perintahkan pohon itu bisa berjalan enggak, ya. Dan ternyata dengan izin Allah, pohon itu bisa berjalan dari tempat dia, ya, berdiri kokoh pohon itu, di tempat dia menjulang tinggi di tempat itu, kepada Nabi Muhammad SAW. Pohon itu bisa berjalan mendekati Nabi Muhammad SAW. Maka di tempat bekas terjadinya peristiwa itu dibangunlah hari ini yang disebut dengan Masjid Syajarah, Masjid Pohon. Di mana letaknya? Ya, tidak jauh dari Masjidil Haram ada satu lokasi, ya. Kalau kita pernah haji umroh, ada satu tempat yang disebut Masjid Syajarah. Itu semua bukti-bukti fakta tentang tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setidaknya dalam kitab ini dikemukakan, ya, ada tanda-tanda kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang barangkali tidak diberikan kepada yang lain, ya. Yang pertama diantaranya tanda kenabian itu berupa dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW, dan dalam sejarah menurut pendapat kitab ini terjadi sebanyak 4 kali,
Yang pertama di saat Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanak di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah di saat beliau berusia 4 tahun. Yang kedua di saat Nabi Muhammad SAW berusia 10 tahun. Yang ketiga di saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi pada peristiwa pertama kali mendapatkan wahyu Al-Quran di Gua Hira oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang keempat di saat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, tanda kenabian itu adalah berupa cap kenabian, yakni segumpal daging kecil seukuran seukuran telurnya burung merpati yang ada pada punggung Nabi Muhammad SAW, tepatnya di bawah bahu sebelah kiri Nabi Muhammad SAW, yang menurut sebagian riwayat bisa memancarkan cahaya dan menambah kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang terakhir, bahwa tanda kenabian adalah ru'yatul sholihah, yakni mimpi yang benar ya. Inilah barangkali yang bisa kita kupas pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kajian sirah nabawiyah ini akan menjadikan kita semakin mengenali dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.